Kali ini kita akan mempelajari tentang konfigurasi elektron dan diagram orbital. Saya, Pak Izzatun Nisa Subaidi, atau bisa kalian panggil sebagai Bu Nisa, akan menemani kalian selama 40 hari ke depan untuk mempelajari kimia, tentunya dengan sangat menyenangkan dengan sistem online. Jadi, jangan bosan-bosan untuk bertanya pada saya jika belum paham, dan jangan menganggap kimia itu susah. Kimia is fun. Sebelumnya, kita akan mempelajari tentang tabel sistem produk unsur atau tabel SPU. Kenapa sih kita harus mempelajari ini? Nah, ternyata dalam tabel SPU sudah terdapat konfigurasi elektron, di mana bisa membantu kita untuk mengetahui konfigurasi elektron dari suatu atom. Tapi tentunya kita tidak bisa menghafal seluruhnya, makanya kita mempelajari bagaimana bentuk konfigurasi elektron jika tanpa bantuan tabel SPU. Semisal kita ingin mengetahui konfigurasi elektron dari Mg, kita zoom lagi. Nah, terdapat di sini. Lebih jelasnya seperti ini. Karena Mg nomor atomnya 12, maka konfigurasi elektronnya adalah neon 3s2, di mana neon ini mempunyai konfigurasi elektron 1s2, 2s2, 2p6. Jadi Mg ini punya konfigurasi elektron lengkap 1s2, 2s2, 2p6, dan 3s2. Lalu, bagaimana diagram orbitalnya? Diagram orbitalnya kita lihat di kulit terakhir atau bisa keseluruhan. Jika kulit terakhir akan berbentuk seperti ini. Sebelumnya, untuk menentukan konfigurasi elektron, kita harus mempelajari kulit dan jumlah elektron maksimum. Jadi, menurut Niels Bohr, elektron itu mengiringi suatu lintasan. Lintasannya disebut dengan kulit atom atau tingkat energi, di mana yang paling dekat dengan inti atom seperti ini itu ada kulit K, selanjutnya kulit L, M, dan seterusnya. Nah, di sini kulit K itu hanya mampu ditempati oleh jumlah elektron sebanyak 2 elektron saja, seperti ini, hanya 2. Lalu untuk L ada 8, dan seterusnya. Nah, untuk itu kita bisa menentukan jumlah elektron yang terdapat dalam konfigurasi dengan bantuan pengetahuan dari kulit atom ini. Semisal kita punya helium dengan nomor atom 2. Jumlah elektronnya karena dia netral adalah 2. Jadi konfigurasi elektronnya 2. Kenapa? Karena kulit atom di K mampu maksimum ditempati oleh 2 elektron. Selanjutnya 3 untuk Li. Jadi nomor atom 3 itu Li, jumlah elektronnya ada 3. Nah, konfigurasi elektronnya jadi 21 karena K itu hanya mampu diisi oleh 2 elektron. Jadi untuk 1 elektron selanjutnya akan terisi di kulit selanjutnya. Nah, karena L itu sanggup terisi 8, maka jika lebih dari 8 akan terisi di kulit M selanjutnya. Contoh seperti Mg ini ya. Jadi konfigurasi elektron yang terdapat dalam setiap orbitalnya atau setiap tingkatan energinya, setiap kulitnya adalah 282 berjumlah 12 elektron. 2 di kulit K, 8 di kulit L, dan 2 di kulit M. Selanjutnya seperti itu. Selain kulit, ada subkulit dan orbital. Untuk subkulit terdapat subkulit S, P, D, dan F untuk menentukan konfigurasi elektron, di mana subkulit S itu jumlah elektron maksimum yang terdapat dalam subkulit S ada 2. Untuk P6 elektron, D10, F itu 14. Di mana jumlah orbitalnya separuh dari jumlah elektron. Misal
Kalau maksimumnya 2 elektron, berarti orbitalnya cukup 1. Jika 6, cukup 3. Contoh, yang dikatakan sebagai orbital itu seperti ini. Nah, ini konfigurasi elektronnya. Semisal kita punya neon ya, nomor atomnya 10. Nah, konfigurasi elektronnya ada helium, 2s2, 2p6. Yang kita tanyakan, bagaimana bentuk orbital atau diagram orbital dari kulit terluarnya, yaitu 2s2, 2p6 ya. Nah, untuk 2s ternyata terisi 2 elektron. Karena S hanya cukup 1 orbital, diagram orbital seperti ini, maka 2s2 bisa dilambangkan diagram orbital seperti ini. Tanda panahnya atas bawah menandakan terisi 2 saja. Nah, untuk P itu punya 3 diagram orbital 1, 2, 3. Ternyata terdapat 6 elektron, berarti maksimum, berarti terisi semua seperti ini. Untuk menentukan konfigurasi elektron tidak cukup hanya belajar itu, kita harus memenuhi 3 aturan yang biasanya harus dicapai untuk menentukan konfigurasi elektron dan diagram orbital. Yang pertama adalah prinsip Aufbau, di mana pengisian elektron dalam orbital dimulai dari orbital dengan tingkat energi yang paling rendah. Setelah penuh, pengisian berlanjut ke orbital dengan tingkat energi 1 tingkat lebih tinggi. Jadi, urutan tingkat energinya bisa dilambangkan atau digambarkan dalam gambar ini. Jadi, dari atas ke bawah itu semakin besar. Jadi, yang paling atas itu punya tingkat energi yang paling rendah. Kalau kita urutkan dengan sejajar, maka menjadi 1s, 2s, 2p, 3s, dan 3p, 4s, 3d, dan seterusnya. Jadi 1s ini merupakan tingkat energi yang paling rendah. Nah, semisal kita punya contoh atom P yang punya nomor atom 15. Nah, yang ini tidak sesuai dengan prinsip Aufbau, yang ini sesuai. Kenapa ini tidak sesuai? Karena dia langsung saja pakai 2s. Padahal dia harus melalui 1s terlebih dahulu. Setelah 1s penuh, baru ke 2s. 2s penuh, baru ke 2p. Ini sudah benar di sini bagian sininya. Terus kemudian p-nya penuh ke 3s, tapi di sini ada kesalahan. Jadi setelah 3s itu tingkat energi 1 tingkat di atasnya adalah 3p, K3d. Jadi yang benar seperti ini, 1s dulu, 2s, 2p, 3s, lalu 3p. Selanjutnya adalah asas larangan Pauli. Pauli berkata, dalam satu orbital, 2 elektron tidak boleh memiliki 4 bilangan kuantum yang sama. Maknanya, dalam sebuah orbital paling banyak diisi oleh 2 elektron dengan arah rotasi yang berlawanan. Jadi arah rotasinya atau arahnya itu berlawanan arah. Jadi contohnya ini ya, ini melanggar asas larangan Pauli. Yang ini sesuai. Nah, kenapa ini melanggar asas larangan Pauli? Pauli sudah berkata bahwa harus berlawanan arah. Yang ini sejajar, yang ini sejajar, yang ini sejajar. Nah, tapi sudah memenuhi salah satu komponennya, yaitu diisi paling banyak 2. Ada yang isi 1, ada yang isi 2, sudah benar. Tapi yang sesuai adalah yang ini, karena tidak ada yang sejajar. Semuanya berlawanan arah dalam satu orbitalnya. Jadi yang dilihat itu dalam satu kotak ini loh, seperti itu. Kemudian aturan terakhir yaitu aturan Hahn. Jadi menurut Hahn, elektron-elektron yang berada di suatu orbital akan menempati orbital yang kosong dengan arah rotasi yang sejajar. Setelah itu, elektron-elektron lainnya menempati orbital tersebut dengan arah rotasi yang berlawanan. Jadi yang ini adalah contoh yang tidak memenuhi aturan Hahn. Yang ini contoh yang memenuhi aturan Hahn. Nah, kenapa ini tidak memenuhi aturan Hahn? Hahn berkata harus diisi yang kosong dulu, tapi semuanya searah,
sejajar. Jadi kalau ke atas semua terlebih dahulu, kemudian ke bawah, seperti itu. Contoh yang ini ya, ini diisi yang di sini dulu, ke atas semua, ke atas dulu satu, kan ada 2p 4. Nah, ada 4 elektron dalam 2p, maka satu elektron ke atas dulu, elektron kedua ke atas dulu, elektron ketiga ke atas dulu, baru elektron keempat ke bawah, bukan seperti ini. Berikut adalah contoh yang memenuhi 3 aturan tersebut. Misal kita punya S dengan nomor atom 16 dengan konfigurasi elektron seperti ini. Nah, sesuai dengan prinsip Aufbau, benar dari yang terendah ke yang tinggi. 1S dulu, baru 2S, setelah itu 2P, 3S, kemudian 3P. Sesuai dengan asas larangan Pauli, tidak ada yang sejajar, semuanya berlawanan arah. Kemudian sesuai dengan aturan Hahn, dimana karena kita lihat yang paling terakhir ya, karena semuanya sudah penuh, maka yang kita lihat adalah 3P. Ada 4 elektron dalam orbital P. Nah, dalam diagram orbital P, yang terisi itu yang ke atas dulu, yang terisi yang kosong dulu, baru setelah yang kosong sudah terisi semua, yang keempat akan mengisi dengan lawanan arah di orbital yang pertama. Selanjutnya adalah orbital penuh dan setengah penuh. Jadi, orbital penuh dan setengah penuh ini umumnya terjadi pada orbital D. Nah, orbital D yang biasa kita lihat di periode 4 suka sekali dengan orbital penuh dan setengah penuh karena relatif lebih stabil. Contoh, semisal subkulit S atau orbital S, karena jumlah maksimum elektronnya ada 2, maka kalau penuh akan terisi 2 elektron seperti ini. Jika setengah penuh akan terisi 1 elektron seperti ini. Beda dengan P. P itu maksimum elektronnya ada 6 jika penuh seperti ini, dan yang setengah penuh itu seperti ini. Ada pula yang tidak penuh. Orbital tidak penuh itu terisi 1 elektron, 2 elektron, 4 elektron, 5 elektron seperti ini. Nah, kenapa dia dikatakan tidak stabil jika orbitalnya tidak orbital penuh dan setengah penuh? Karena orbital yang ada ini bisa pindah tempat. Jadi, bisa dia mengisi di sini, bisa mengisi di sini. Yang ini karena orbital ke atasnya semua sudah penuh, maka tidak bisa berpindah-pindah, tapi orbital atau elektron yang ke bawah ini dia punya tempat kosong di sini, dia bisa pindah ke sini. Yang ini juga bisa pindah ke sini. Beda dengan yang penuh dan setengah penuh. Yang ini karena sudah yang ke atas semua sudah terisi penuh, maka tidak bisa pindah-pindah seperti itu. Yang penuh juga seperti itu. Contoh saja konfigurasi elektron penuh dan setengah penuh. Contoh adalah krom ya. Krom punya nomor atom 24. Kalau kita memenuhi aturan Aufbau, yang terisi itu yang dari yang tingkat energinya lebih rendah ke tingkat energi yang lebih tinggi, seharusnya konfigurasi elektronnya itu 4s2, 3d4. Tapi kalau kita lihat dari diagram orbitalnya itu hanya 4s2 yang penuh, yang 3d4 itu tidak penuh atau tidak setengah penuh. Jadi punya satu sumber penstabilan, yaitu 4s2. Tapi karena cenderung orbital D itu mengalami perubahan menuju kestabilan, maka konfigurasi elektron yang benar adalah seperti ini. Argon 4s1, 3d5. Memang tidak mengikuti arah atau aturan Aufbau, tapi dalam kenyataannya memang seperti ini karena orbital D cenderung mencari yang lebih stabil. Kalau dia berbentuknya 4s1, 3d5, maka 4s1 menjadi setengah penuh, 3d5 menjadi setengah penuh. Jadi punya 2 sumber kestabilan, sedangkan yang ini 1 sumber kestabilan. Jadi yang lebih stabil yang memiliki 2 sumber kestabilan. Selanjutnya kita akan mempelajari penyingkatan. Contoh, kita punya
kalium nomor atom 19 punya konfigurasi elektron 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1. Tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek untuk ditulis. Tapi semisal kita ditanya berapa konfigurasi elektron dari Hg atau raksa dengan nomor atom 80, tentu saja sangat panjang. Jadi untuk menulisnya kita bisa dibantu oleh penyingkatan. Penyingkatan dibantu oleh unsur gas mulia. Sering kita temui kan, ada helium, argon, neon, kripton dalam konfigurasi elektron. Karena apa? Helium itu melambangkan 1s2, neon itu melambangkan konfigurasi elektron berikut. Jadi semisal kita kembali ke awal, yaitu kalium nomor atom 19, bagaimana konfigurasi elektronnya? Kalau disingkat akan menjadi seperti ini. Kenapa seperti ini? Karena nomor atom kalium adalah 19, yaitu antara argon dan kripton. Berarti kita ambil yang paling rendah, yaitu argon. Argon 18, berarti tinggal satu elektron, yaitu 4s1. Jadi karena argon melambangkan 1s2 sampai 3p6, maka 1s2 sampai 3p6 dilambangkan argon, sisanya 4s1, seperti itu. Selanjutnya kita akan mempelajari konfigurasi elektron ion. Ternyata ion juga punya konfigurasi elektron. Semisal yang tanya konfigurasi elektron dari ion Na. Nah, kita harus tahu konfigurasi elektron dari Na. Konfigurasi elektron dari Na adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Nah, karena Na plus ini dari Na yang melepas satu elektron pada kulit luarnya untuk menjadi Na+, maka satu elektronnya dilepas. Jadi 3s1 itu kan melambangkan ada satu elektron di dalam orbital 3s. Jadi 3s1 ini tidak ada, dilepas menjadi 1s2, 2s2, 2p6. Beda halnya dengan klorin. Nah, klor punya konfigurasi elektron seperti ini: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Nah, kalau seelmin, dia akan mempunyai konfigurasi elektron 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, tapi 3p6. Kenapa? Karena klorin Cl menerima satu elektron pada kulit luarnya. Jadi untuk merubah Cl ini menjadi Cl-, dia harus menerima satu elektron. Jadi yang berawal dari 5 menjadi 6. Nah, sekian penjelasan dari saya tentang konfigurasi elektron dan diagram orbital. Semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat dan dapat mudah dipahami oleh anak-anak sekalian. Jangan lupa untuk memperdalam ilmu ini dan jangan lupa untuk mempelajarinya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.